Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to NDJR Al-Habsyi Channel. Kita akan belajar fisika bersama Kak Nina. Oke guys, kali ini kita akan bahas usaha dan energi. Part 1. Topik kali ini adalah energi kinetik. Berdasarkan topik kita kali ini tentang energi kinetik, maka pertama kita harus tahu tentang energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Apa itu usaha? Usaha adalah kemampuan untuk memindahkan sebuah benda. Kemudian, energi dibagi berdasarkan sifat geraknya. Sifat geraknya ini disebut dengan energi mekanik. Energi mekanik dibagi menjadi dua. Ada energi kinetik, ada energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang didasarkan pada sifat geraknya pada bidang horizontal, sedangkan potensial energi yang didasarkan pada sifat geraknya pada bidang vertikal. Kali ini kita akan bahas tentang energi kinetik. Oke, apa itu energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Gerak yang seperti apa? Gerak pada bidang horizontal. Seperti pada gambar berikut ya. Dia bergerak horizontal ke kanan. Semakin cepat benda bergerak, logikanya semakin besar energi kinetiknya. Hal ini dirumuskan dalam EK sama dengan setengah mv kuadrat. Apa itu EK? Energi kinetik dalam satuan joule. M adalah massa benda yang bergerak dalam satuan kilogram. V adalah kecepatan benda bergerak dalam satuan meter per sekon. Logikanya, semakin cepat benda bergerak, maka harus semakin banyak energi yang dikeluarkan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Jika kecepatan sebuah benda dinaikkan menjadi 2 kali semula, maka besar energi kinetiknya menjadi berapa kali semula? Logikanya, semakin cepat benda, maka energi kinetiknya harus semakin besar. Mari kita selesaikan. Solusinya adalah, seperti yang kalian ketahui, bahwa EK sama dengan setengah mv kuadrat, dengan M adalah massa dan V adalah kecepatan. Kemudian, EK1 berbanding dengan EK2, maksudnya adalah energi kinetik 1 pada keadaan mula-mula dan energi kinetik 2 pada keadaan setelah 2 kali semula, sama dengan persamaan di kanan. Kemudian yang setengah M dan setengah M saling membagi, menyisakan V1 kuadrat per V2 kuadrat. Apa itu V1? Kecepatan mula-mula. V2, kecepatan kedua. Bagaimana kecepatan mula-mulanya? V1. Bagaimana kecepatan keduanya? 2 kali semula, berarti 2 kali V1. Setelah dalam proses pengkuadratan, maka menjadi 1/4, karena V1 kuadrat dan V1 kuadrat pada bagian bawah saling membagi. EK1 per EK2 sama dengan 1/4. Dikali silang menghasilkan EK2 sama dengan 4 kali EK1. Hal ini berarti besar energi kinetiknya menjadi 4 kali semula. Oke, sekarang bagaimana hubungan usaha dengan energi kinetik? Usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda merupakan total perubahan energi kinetik yang dialami benda. Bagaimana maksud pernyataan ini? Mari kita simak ilustrasi berikut. Ada sebuah bidang horizontal, kemudian ada bola, dia bergerak dengan kecepatan V1. Bergerak ke kanan, sehingga dia dipercepat dan kecepatannya berubah menjadi V2. Berarti otomatis energi kinetiknya berubah dari energi kinetik 1 ke energi kinetik 2. Bagaimana dengan usahanya? Sesuai dengan rumus gerak lurus berubah beraturan, yang ketiga yakni V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2AS, maka AS kita dapat tuliskan dalam rumus setengah dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Persamaan ini dijabarkan sesuai dengan aturan matematisnya. Tinggal kalian pindah ruaskan.
Kemudian, kita ketahui bahwa work atau usaha sama dengan F dikali S. Apa itu F? F itu gaya. Sesuai dengan hukum kedua Newton, F itu sama dengan M dikali A. Berarti F kali S sama dengan M dikali A dikali S. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, AS bernilai sama dengan setengah dikali dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dan ditulis sebagai berikut. Kemudian kita substitusikan M ke dalam perkalian menjadi setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M V1 kuadrat. Seperti yang kita ketahui bahwa setengah M V kuadrat adalah EK. Karena subskripsinya 2, maka setengah M V2 kuadrat sama dengan EK 2 dan setengah M V1 kuadrat sama dengan EK 1. Maka W sama dengan EK 2 min EK 1. Jadi, berdasarkan pembuktian tersebut, usaha sama dengan selisih energi kinetik akhir dengan energi kinetik awal. Selisih ini disebut dengan perubahan energi kinetik. Jadi, berdasarkan pembuktian tersebut, usaha sama dengan perubahan energi kinetik benda. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Sebuah mobil bermassa 2000 kg bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon dalam arah horizontal. Tiba-tiba pengemudi mengurangi kecepatan mobil menjadi 10 meter per sekon. Usaha yang dilakukan pengemudi selama proses tersebut adalah berapa joule? Penyelesaiannya adalah, pertama harus ditulis dulu diketahuinya. Ada M sama dengan 2000 kilo, ada V1 sebagai kecepatan awal pengemudi 25 meter per sekon, kemudian kecepatan akhirnya menjadi 10 meter per sekon. Kemudian, usaha sama dengan perubahan energi kinetik, seperti yang kita tuliskan sebelumnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus tersebut apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Setengah dikali 2000 dikali dalam kurung 10 kuadrat dikurang 25 kuadrat. Diketahui bahwa 10 kuadrat dikurang 25 kuadrat menghasilkan nilai negatif, sehingga W sama dengan negatif 525.000. Dalam notasi ilmiah, angka ini ditulis dengan negatif 5,25 dikali 10 pangkat 5 joule. Jadi, usaha yang dilakukan pengemudi adalah 5,25 kali 10 pangkat 5 joule dalam keadaan memperlambat mobil tersebut. Memperlambat mobil berarti dinyatakan dalam tanda negatif. Selain itu, tanda negatif berarti usaha tersebut sudah dikerjakan sebesar nilai tersebut. Mari kita latihan. Sebuah palu bermassa 2 kg digunakan untuk menghantam sebuah paku dengan kecepatan 10 meter per sekon pada sebuah balok kayu. Ternyata paku masuk ke dalam balok sedalam 0,5 meter. Hitunglah besar usaha dan gaya yang dilakukan oleh palu tersebut. Baik adik-adik, hati-hati dalam mengerjakan latihan ini karena kalianlah pertama harus menyelesaikan usaha terlebih dahulu menggunakan contoh yang Kak Nina berikan sebelumnya. Usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Lalu bagaimana dengan gayanya? Silahkan cari menggunakan rumus pada persamaan yang Kak Nina berikan pada video sebelumnya. Selamat mengerjakan! Oke, Kak Nina rasa kalian sudah mengerti. Thank you so much for today and see you on the next P6 video. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.